Pada contoh 14.3 kita melihat trade-off ketika melakukan agregasi inventory. Di sini ada sebuah perusahaan manufaktur peralatan kedokteran ya, yang berlokasi di Madison, Wisconsin ya, yang dia menjual produknya ke seluruh Amerika Utara ya. Perlengkapan kedokteran ini tidak dijual melalui agen penjualan, tapi langsung ke dokter ya. HiMed ya saat ini memiliki 12 teritori ya. Jadi membagi wilayah penjualannya itu ke dalam 24 teritori. Di setiap teritori ada sales force-nya ya. Kemudian semua inventory produk dikelola secara lokal ya. Jadi di setiap teritori ini ada inventory ya. Kemudian di replenish dari Madison ya. Jadi dari pabrik setiap 4 minggu menggunakan UPS ya. Waktu rata-rata replenishment-nya dan menggunakan UPS adalah 1 pekan. Ini adalah biayanya ya, 0,66 tambah 0,26 X ya. X adalah jumlah yang dikirim ya, dengan ukuran pound ya. Nah, produk yang dijual ini ada 2 kategori, yang high val dan low val. High val beratnya 0,1 pound ya. Kemudian harganya 200, low val beratnya 0,04 pound dan harganya 30. Demand-nya tekanannya terdistribusi normal dengan rata-rata mu untuk high val ya 2 dan standar deviasinya 5 ya. Sementara demand tekanan untuk low val rata-rata 20 dan standar deviasinya 5. Kemudian HiMed ini juga mengelola safety inventory untuk setiap teritori ya, dengan cycle service level 0,997 ya, atau 99,7% untuk setiap produk. Kemudian holding cost biaya simpan untuk HiMed ada 25% dari biaya produknya ya. Nah, di samping kondisi sekarang ya, nah HiMed ini sedang mempertimbangkan opsi lain ya. Jadi di samping skenario yang sedang berjalan seperti ini ya, HiMed ini mempertimbangkan 2 skenario yang lain, yaitu opsi A, strukturnya tetap seperti sekarang ya. Jadi terbagi 24 teritori, kemudian setiap teritori itu ada inventory ya. Namun ya, replenishment-nya itu berubah ya, yang awalnya sekali sepekan ya, yang awalnya 4 pekan sekali ya, menjadi sepekan sekali. Nah, jadi opsi A ini strukturnya tetap sama ya. Yang dirubah adalah waktu replenishment yang awalnya 4 pekan sekali ya, menjadi setiap pekan. Kemudian opsi B adalah menghilangkan inventory ya, yang ada pada setiap teritori. Jadi inventory diagregasi semua di Madison ya, atau di kantor pusatnya atau di pabriknya ya. Kemudian replenishment-nya adalah sepekan sekali ya, tidak replenishment ke warehouse-nya sepekan sekali. Replenishment di gudang yang terpusat ya, karena untuk opsi B tidak ada inventory di teritori. Nah, kalau inventory diagregasi di Madison, maka order akan dikirim dengan menggunakan FedEx ya, dengan biaya sekian ya.
5,53 tambah 0,53 X dolar ya per shipment. X adalah jumlah yang dikirim ya. Ya ampun. Factory ya, pabrik membutuhkan lead time 1 pekan ya untuk melakukan replenishment finished good ke gudang yang ada di Madison ya. Kemudian rata-rata pesanan customer ada 1 unit untuk high value dan 10 unit untuk low value. Nah, dari 3 opsi tadi itu apa yang seharusnya dilakukan atau apa yang paling baik ya? Baik, kita coba hitung di sini ya. Kita gunakan Excel. Nah, kita input datanya. Nah, kita ketahui di sini ada high value, ada low value, ada jenis produk ya. Ini beratnya kan. Kemudian ini biayanya. Ini adalah rata-rata demand mingguan ya. Ini standar deviasi ya. Ini untuk low value ya, sama. Kemudian cycle service level ya. 0,997, holding cost 0,2% dari cost nanti ya. Oke, nah ini nanti digunakan buat analisis ya untuk melakukan pengkalian. Nah, kita lihat di sini ada 3 skenario ya. Ada 3 skenario. Ada current skenario ya yang sedang berjalan. Kemudian opsi A, opsi B. Ya. Nah, kita coba hitung ya. Ongkos simpan dan juga ongkos transportasi ya, sehingga kita memperoleh ongkos total untuk setiap skenario. Nah, dari situ kita bisa melihat skenario mana yang paling efisien. Ya. Nah, ini jumlah stocking location-nya, jadi kan ada 24 teritori, kita 24 ya. Kemudian tadi kan replenishment-nya setiap 4 pekan ya. Nah, di sini kita hitung cycle inventory-nya untuk high value ya. Cycle inventory-nya kan. Nah, ini demand pekanannya 2 kan. Ya. Kemudian ordernya 4. Kemudian stocking location-nya 24. Ya. Kemudian dibagi 2 ya, karena average ya, rata-rata. Nah, sehingga kita dapatkan 96 ya. Dapatkan 96 untuk cycle inventory. Kemudian safety inventory ya. Ya, digunakan rumus ini ya. Nah, ini untuk safety inventory ya. Jadi inverse dari distribusi normal ya. Dari probabilitas service ya. Cycle service level di sini. Ya, kemudian dikalikan standar deviasinya ya. Dari waktu ya di sini. Kita lihat ya. Masukkan di sini, nah ini ya, bahwa inverse dari distribusi normal ya, dari 0,997 dikalikan, nah ini akar kan, akar dari waktunya itu kan 4 ya, intervalnya 4 pekan plus 1 pekan lead time ya, pengiriman dari UPS ya. Jadi 5 nih. Ya. Nah, kemudian dikalikan weekly demand-nya ya, mean weekly demand-nya. Ya. Dikalikan standar deviasi ya. Sini standar deviasi dari demand ya. Itu 5 ya. Nah, ini. Kemudian kali 24 ya. Karena ada 24 teritori ya. Nah, kita peroleh safety inventory-nya 737,3.
Sehingga ya total inventory untuk high file ini adalah cycle inventory ditambah safety inventory. Nah, dengan cara yang sama dilakukan perhitungan juga untuk low file, cycle inventory ya, dan juga safety inventory. Ya. Nah, di sini yang berbeda adalah standar deviasi dan juga mean-nya ya untuk low file ya. Sini kan. Ini mean-nya, kemudian dikalikan dengan ini ya sama ya, rudder point, rudder interval, dan juga jumlah dari stocking location ya. Hasilnya adalah 960 ya. Kemudian safety inventory-nya sama ya, dihitung ya dengan menggunakan rumus ini. Ya, kalau di Excel dengan menggunakan norm inverse, jadi inverse dari distribusi normal, sehingga diperoleh inventory safety inventory-nya adalah 737. Sudah kita mengetahui total inventory untuk low file dan juga high file, kita coba hitung biaya simpan tahunannya. Nah, biaya simpan tahunan ini adalah total inventory untuk high file ya, di sini 833,3 dikalikan ongkos simpan 0,25 kali 200 ya. Kemudian ditambah biaya simpan untuk low file ya, yaitu 1697,3 dikalikan ongkos simpannya 0,25 kali 30 ya, sehingga diperoleh annual inventory cost-nya ya, atau ongkos simpan tahunannya sebesar 54.395 US dollar. Nah, selanjutnya kita coba hitung untuk biaya transportasi ya. Pertama kita tentukan shipment size-nya di sini. Untuk high file ya, dia min-nya 2 kan. Nah, kemudian reorder intervalnya 4 ya. Jadi 8 ya. Kemudian low file dia min-nya itu 20 ya. Kemudian reorder intervalnya itu 4 ya. Ini 80. Kemudian shipment-nya ya, beratnya. Nah, ini kan, ini berat high file ya, 8 kali 0,1 kan, ditambah 80 unit ya, low file dikalikan 0,4 ya. Nah, kita dapatkan 4, kemudian jumlah pengiriman per tahun ya. Nah, 52 dibagi 4 ya, karena ini adalah setiap pekan itu dikirim ya, kirim setiap 4 pekan ya, kemudian jadi per tahunnya menjadi 52 dibagi 4. Baik, selanjutnya di sini kita bisa menghitung ongkos transport tahunan ya. Nah, kita gunakan rumus biaya ya yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini ya, untuk UPS nya 0,66 tambah 0,2 X ya. Kita masukkan ya di sini. X ini adalah berat kan. Nah, jadi kita masukkan 0,66 tambah 0,2, 6 kali 4 ya. Nah, kemudian dikalikan dengan jumlah pengiriman tahunannya ya. Jumlah pengiriman tahunannya kemudian dikalikan dengan jumlah lokasi pengiriman ya. Di sini ada 24 stocking location ya. Nah, kemudian dikalikan
1. Ini sebenarnya untuk nanti ya melihat perbedaan ya, misalnya digandakan gitu kan ya ongkosnya. Jadi sebenarnya bisa diabaikan dulu nih ya. Nantinya ini untuk biaya transport tahunan. Nah, diperoleh 530 US dollar ya. Sehingga kita peroleh total annual cost-nya 530 ya, ditambah dengan ini ya, 530 ditambah dengan 554.395 US dollar. Hasilnya ada 54.926. Nah, ini adalah total annual cost untuk skenario yang sedang berjalan. Ya. Nah, cara yang sama juga dilakukan untuk opsi A ya. Di opsi A ini dikatakan bahwa strukturnya sama ya, tetap ada 24 teritori ya, tapi replenishment-nya itu menjadi sepekan sekali. Jadi sini yang berubah ya. Yang berubah ya, ini masih sama, nah ini berubah. Nah, sehingga kita hitung di sini ya. Cycle inventory ya, safety inventory ya sama ya. Kemudian total inventory untuk high file ya, kemudian total inventory untuk low file ya. Kemudian ongkos simpan tahunan ya. Nah, shipment size-nya ya, karena 1 pekan berarti kan 1 di sini kali demand pekanan 2 kan. Jadi 2. Nah, untuk low file 1 dikali demand pekanan itu 20 ya rata-ratanya, sehingga 20. Nah, kemudian berat kirim ya, banyak pilihan per tahun ya, karena ini 52 kan ya, 52 ya dibagi 1 ya, 52 pekan dibagi 1 pekan ya, jadi 52. Ini kita peroleh biaya transport tahunan. Ini adalah total annual cost ya, annual cost. Nah, kemudian kita coba hitung juga untuk opsi B ya. Opsi B ini adalah menghilangkan semua inventory yang ada pada teritori, kemudian melakukan agregasi. Semua inventory ya di gudang pusat ya. Kemudian melakukan replenishment dari pabrik ke gudang itu pekan sekali. Nah, sama kita hitung ya. Nah, di sini berarti stocking location-nya itu 1 ya, karena ada gudang pusat. Nah, ini melakukan agregasi. Melakukan agregasi inventory. Kemudian periode intervalnya setiap 1 pekan ya. Nah, dihitung semua kan sama, sehingga diperoleh annual inventory cost ya, kemudian annual transport cost, dan total annual cost ya. Baik ya. Nah, dari hasil perhitungan ya, kita di sini bisa melakukan analisis ya, bahwa HiMath ini bisa mereduksi ya biaya transportasi dengan melakukan agregasi ya. Nah,